Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Rusiati atau biasa dipanggil dengan Bu Rusi. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang akuntansi dasar dan praktik, di mana pembahasan pertama yang ingin saya sampaikan mengenai gambaran umum akuntansi. Nah, di dalam belajar akuntansi, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian akuntansi. Yang kedua tentang siklus akuntansi, yaitu tahapan-tahapan akuntansinya itu bagaimana. Yang ketiga tentang persamaan akuntansi. Yang keempat tentang perkiraan atau akun-akun akuntansi. Yang kelima tentang posisi akun-akun akuntansinya itu ada di mana, di debit atau di kredit. Dan yang keenam, konsep dasar akuntansi. Itulah hal-hal penting yang perlu diketahui dalam belajar akuntansi. Pengertian akuntansi itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama ditinjau dari sudut pandang pemakainya. Akuntansi sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Nah, entitas di sini biasanya adalah perusahaan. Yang kedua ditinjau dari sudut kegiatannya. Nah, di sini akuntansi sebagai proses. Proses apa? Pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Sedangkan tujuan dan fungsi akuntansi menyajikan informasi ekonomi dari suatu kegiatan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini siapa? Yaitu pemakai informasi akuntansi yang meliputi pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Apa saja yang termasuk pihak internal perusahaan? Yaitu yang pertama adalah pemilik perusahaan. Mengapa pemilik perusahaan ini penting mengetahui informasi akuntansi? Karena akan digunakan untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut, untuk mengetahui prospek ke depan perusahaan tersebut bagaimana, dan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan tersebut. Setelah semuanya diketahui, maka pemilik perusahaan dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan ke depannya bagaimana. Pihak internal yang kedua adalah karyawan. Mengapa karyawan perlu informasi akuntansi? Karena perusahaan tersebut merupakan sumber penghasilan bagi karyawan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Contohnya apa? Gaji, bonus, dan sebagainya. Maka perusahaan atau karyawan jika mengetahui informasi akuntansi perusahaan tersebut, sehat atau tidak, laba atau tidak, maka karyawan dapat mengambil keputusan tetap bekerja di perusahaan tersebut atau mungkin cari yang lain. Yang ketiga adalah manajemen. Nah, informasi akuntansi atau laporan keuangan bagi manajemen merupakan pertanggungjawaban kepada tadi pemilik perusahaan. Nah, inilah faktor internal perusahaan yang memakai informasi akuntansi, terdiri dari pemilik, karyawan, dan manajemen. Sedangkan dari pihak eksternal perusahaan meliputi asosiasi dagang yang akan digunakan untuk mengetahui perkembangan dan stabilitas usaha tertentu atau industri tertentu. Yang berikutnya faktor eksternal adalah kreditur. Apa itu kreditur? Kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman kepada perusahaan. Mengapa perlu informasi akuntansi atau laporan keuangan? Karena pihak kreditur ingin mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan tersebut. Cash flow-nya bagaimana? Bagus atau tidak? Sehingga pihak kreditur dapat meminimalisasi resiko kredit macet. Yang berikutnya adalah pemerintah.
Laporan keuangan bagi pemerintah fungsinya apa? Nah, di sini berkaitan dengan pemungutan pajak perusahaan tersebut dan kebijakan keuangan lainnya. Yang berikutnya analis dan konsultan keuangan. Kalau kita bicara konsultan, pasti mereka punya klien. Fungsinya apa? Laporan keuangan tersebut bagi analis atau konsultan digunakan sebagai memberi masukan kepada kliennya. Misalkan kondisi perusahaan di pasar modal, bagaimana posisi keuangannya, harga sahamnya bagaimana. Nah, ini bagi konsultan sebagai masukan kliennya. Nah, yang terakhir adalah Federasi Buruh. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan kontrak-kontrak kerja dan keputusan lainnya yang akan datang bagaimana bagi Federasi Buruh. Itulah pemakai informasi akuntansi. Yang berikutnya, Ibu akan beri gambaran tentang bidang-bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Kalau bicara akuntansi keuangan, mindset seseorang pasti larinya ke laporan keuangan. Jadi, akuntansi keuangan di sini bidang akuntansi yang tugasnya atau yang melakukan kegiatan membuat atau menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua adalah auditing. Kalau bicara auditing, pasti larinya ke pemeriksaan. Jadi, auditing di sini adalah kegiatan pemeriksaan akuntan secara independen, di mana pemeriksanya biasanya disebut auditor. Auditor di sini posisinya independen, tidak ada tekanan dari manapun, sehingga menghasilkan nanti outputnya laporan independen yang disebut dengan laporan audit. Yang ketiga adalah akuntansi biaya, yaitu kegiatannya menetapkan atau penetapan dan pengendalian beban perusahaan. Yang keempat, akuntansi manajemen. Nah, di sini bidang akuntansi menghasilkan informasi hanya untuk kepentingan manajemen atau internal perusahaan yang akan digunakan untuk membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di dalam internal perusahaan. Yang kelima, akuntansi pajak, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan perpajakan. Contohnya penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak. Yang berikutnya akuntansi lembaga non-profit. Nah, di sini melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non-profit. Yang selanjutnya akuntansi anggaran. Kalau bicara anggaran adalah rencana. Jadi menyajikan rencana atau anggaran operasi keuangan perusahaan. Bidang akuntansi berikutnya adalah sistem akuntansi. Kalau bicara sistem pasti bicara prosedurnya, alurnya. Nah, di sini merupakan bidang akuntansi sebagai perencanaan dan penetapan prosedur akuntansinya. Yang berikutnya akuntansi internasional. Kalau bicara internasional pasti berhubungan dengan negara lain. Maka kegiatan akuntansi di sini menyangkut masalah perdagangan-perdagangan internasional. Yang berikutnya lagi akuntansi sosial, yaitu akuntansi mengukur biaya dan manfaat sosial. Dan yang terakhir akuntansi pendidikan, yaitu menyangkut kegiatan ruang lingkup pendidikan. Itulah wawasan tentang bidang-bidang akuntansi. Kita lanjut, yang berikutnya adalah konsep dasar akuntansi. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan bahwa belajar akuntansi itu harus mengetahui konsep-konsep dasar akuntansi. Apa saja? Yang pertama adalah berkesinambungan. Nah, di sini artinya perusahaan itu didirikan dengan asumsi berjalan terus, tidak akan bubar di tengah jalan. Itu yang disebut berkesinambungan atau going concern. Yang kedua adalah periode akuntansi. Di dalam akuntansi, pencatatannya menggunakan periode akuntansi atau secara periodik, sehingga dapat dilihat perkembangan perusahaannya itu dari periode-periode itu bagaimana. Biasanya periode akuntansi di sini adalah 1 tahun. Yang ketiga adalah kesatuan akuntansi. Maksudnya apa? Di sini ada pemisahan antara perusahaan dengan pemilik. Mana yang berhubungan dengan perusahaan dan mana yang berhubungan dengan pemilik itu dipisahkan.
Yang berikutnya adalah pengukuran dalam nilai uang. Jadi dalam pencatatannya menggunakan nilai mata uang negara tersebut. Contohnya kalau di Indonesia menggunakan nilai mata uang rupiah. Yang berikutnya harga pertukaran. Jadi dalam akuntansi menentukan harga itu berdasarkan transaksi atau terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, penetapan beban dan pendapatan. Di dalam penetapan beban dan pendapatan di sini menggunakan metode accrual, yaitu menggunakan terjadinya transaksi beban dan pendapatan tersebut. Itulah kurang lebih materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai gambaran umum akuntansi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.